Nama saya Melinda Ayu Ningtyas. Di sini saya akan menerangkan tentang letak geografis dan kondisi Mesopotamia. Peradaban Mesopotamia berada di Asia Barat yang sekarang menjadi Republik Islam Irak, sebagian Persia, dan Iran. Mesopotamia berasal dari bahasa Yunani, yaitu Mesos yang artinya tengah atau di antara dan Potamos yang artinya sungai. Mesopotamia berada di antara sungai Eufrat dan sungai Tigris. Nah, Mesopotamia juga biasa disebut dengan The Fertile Copper. Ini dia beberapa bangsa-bangsa yang pernah mendiami Mesopotamia. Nah, di antaranya 1. Bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria merupakan perintis dan penduduk asli dari Mesopotamia. Nah, pada periode Ubar 5300 sebelum Masehi, bangsa Sumeria sudah membangun kanal untuk pertanian dan membangun rumah dari bahan bata lumpur. Penduduknya pun memilih menjadi petani, peternak, dan nelayan. Periode Uruk tahun 4000 sampai 3100 sebelum Masehi mulai terbentuknya negara, kota, dan organisasi pemerintah. Bidang ekonominya pun semakin maju dengan ditandai diproduksinya mangkuk secara massal. Nah, pada periode ini ditemukannya awal tulisan dari cuneiform. Pada periode Jembrutnas 3100 sampai 2900 sebelum Masehi, bangsa Sumeria sudah mampu membuat tembikar dengan motif hewan dan tumbuhan, serta huruf cuneiform sudah semakin baik bentuknya. 2. Bangsa Akkadia. Bangsa Semit berasal dari suku-suku di Arab, sebagian Persia, dan Asia Kecil. Bangsa Akkadia berhasil menjadi penguasa di Mesopotamia pada masa Raja Sargon Agung. Nah, pada masa Raja Sargon ini terjadi kestabilan sehingga memungkinkan berkembangnya seni sastra, sains, irigasi, infrastruktur jalan, perdagangan, dan sistem kepercayaan. 3. Bangsa Guti dan bangsa Elam. Pada 2115, bangsa Guti mampu menaklukkan Akkadia. 2050 sebelum Masehi, bangsa Sumeria dan kerajaan Ur mampu menyingkirkan bangsa Guti dan menguasai Mesopotamia. Nah, pada masa ini juga disebut Renaissance bagi bangsa Sumeria. Pada tahun 2002 sebelum Masehi, bangsa Sumit lainnya yaitu bangsa Elam dari Persia menaklukkan penguasa Sumeria di kerajaan Ur. Namun ditaklukkan lagi oleh bangsa Amori. Bangsa Amori. Bangsa Amori dimulai pada tahun 1894 sebelum Masehi. Nah, Sumabum adalah orang pertama yang mengembangkan kota Babylon atau Babilonia atau yang disebut Babel di Mesopotamia. Bangsa Amori atau kerajaan Babilonia lama mencapai puncak kejayaannya pada masa Raja Hammurabi. Nah, Raja Hammurabi ini juga membuat kode atau hukum tertulis yang disebut Piagam Hammurabi atau Codex Hammurabi. 5. Bangsa Asyur. Bangsa Asyur atau biasa disebut dengan bangsa Assyria merupakan anggota suku bangsa Semit. Mereka ini menetap di Mesopotamia bagian utara. Ibu kota pemerintahan bangsa Asyur terletak di negara kota yang bernama Niniwe. Kerajaan Asyur mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Tiglat-Pileser III yang berkuasa pada tahun 745 sampai 727 sebelum Masehi. Wilayah yang dikuasai oleh kerajaan Asyur ini meliputi wilayah Babilonia, Suriah, Palestina, Siprus, Jazirah Arab bagian utara, dan Mesir. Sistem pemerintahannya bercorak militer, sehingga kerajaan Asyur ini mendapat julukan sebagai Romawi dari Asia. 6. Bangsa Kaldea. Bangsa Kaldea menegakkan kembali kerajaan Babilonia dengan nama Kerajaan Babilonia Baru. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Nebukadnezar II yang berkuasa pada tahun 604 sampai 561 sebelum Masehi. Raja Nebukadnezar membangun Ziggurat Etemenanki atau Menara Babel setinggi 90 meter dan membangun Taman Gantung Babilonia. Bangsa Kaldea juga berhasil mengembangkan ilmu astronomi dan astrologi.
7. Bangsa Persia dan bangsa Yunani. Raja Sirus Agung dari Kekaisaran Persia menaklukkan bangsa Kaldea dan berhasil menguasai Mesopotamia. Kekaisaran Persia berhasil mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Darius. Sekitar tahun 330 sebelum Masehi, Yunani berhasil menguasai Babilonia setelah mengalahkan Raja Darius III dari Persia. Alexander Agung kemudian membangun kota baru bernama Seleukia. Setelah berhasil menguasai Persia, Raja Alexander mengambil gelar Shahanshah yang berarti raja dari segala raja. Struktur masyarakat Mesopotamia. Struktur masyarakat Mesopotamia terbagi ke dalam beberapa kelas sosial. Yang pertama, imam raja dan bangsawan. Kedua, pedagang dan pengrajin. Yang ketiga, petani, peternak, nelayan, dan pemburu. Dan yang keempat, yaitu budak. Sistem kepercayaan Mesopotamia. 1. Totemisme. Totemisme yaitu kepercayaan bahwa sebuah objek, binatang, atau tumbuhan memiliki makna spiritual bagi sekelompok orang. 2. Antropomorfisme, yaitu sistem yang menghubungkan karakteristik khas manusia ke makhluk-makhluk hidup non-manusia. Contohnya seperti binatang yang bisa berbicara selayaknya manusia. 3. Politeisme, yaitu kepercayaan dan penyembahan terhadap banyak dewa. 4. Adanya negara agama. 5. Kepercayaan akan adanya kehidupan setelah kematian. 6. Penyembahan terhadap para pemimpin negara, penguasa, atau imam karena diyakini sebagai perwujudan dewa tertentu. Dewa-dewa dalam kepercayaan masyarakat Mesopotamia. Yang pertama, Sin atau Dewa Bulan, yang melindungi negara kota Sumeria. Kedua, Enlil atau Dewa Angin, sebagai pelindung negara kota Nippur, Sumeria. Ketiga, Anu atau Dewa Langit, pelindung negara kota Uruk, Sumeria. Keempat, Ninurta atau Dewa Petir, pelindung negara kota Lagas, Sumeria. Kelima, Utu atau Dewa Matahari dan Keadilan, pelindung negara kota Larsa, Sumeria, Elam. Yang keenam, Marduk atau Dewa Badai, pelindung negara kota Babilonia, Amori. Asur adalah dewa utama pelindung negara kota Asyur. Hasil budaya masyarakat Mesopotamia. 1. Tulisan paku merupakan tulisan tertua di dunia yang ditemukan sekitar tahun 3300 sebelum Masehi. 2. Zikurat Agung di kota Ur dibangun oleh Raja Ur-Namu. 3. Perpustakaan tertua di dunia yang dibangun oleh Raja Asurbanipal. 4. Zikurat Entemenanki, Gerbang Istar, dan Taman Gantung Babilonia yang dibangun oleh Raja Nebukadnezar II. 5. Istana Persepolis yang dibangun oleh bangsa Persia. 6. Gedung-gedung bercorak Helenis yang dibangun oleh bangsa Yunani. Hasil ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat Mesopotamia. 1. Berhasil mengembangkan sistem operasi matematika, tambah, kurang, kali, dan bagi. 2. Menciptakan satuan waktu seperti 1 tahun dibagi 12 bulan, 1 bulan dibagi 30 hari, dan 1 hari dibagi 24 jam. Selain itu, mereka juga membagi bentuk lingkaran ke dalam 360 derajat, dengan 1 derajat sama dengan 60 menit. Ketiga, sudah mengetahui cara menghitung peredaran matahari, bulan, dan planet-planet lainnya, serta memprediksi waktu terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. 4. Membuat undang-undang hukum tertulis atau Kodeks Hammurabi. 5. Membuat teknologi roda. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.